Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umat yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, marilah kita menyimak sebuah kisah agung, kisah penuh pelajaran dan peringatan, tentang seorang nabi yang termasuk ulul azmi, seorang rasul yang diuji dengan ujian yang sangat berat, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam dan kezoliman Raja Fir'aun. Pada masa kelahiran Nabi Musa alaihissalam, Mesir berada di bawah kekuasaan seorang raja yang sangat zolim, sombong, dan tidak berperi kemanusiaan. Dialah Fir'aun, penguasa Mesir yang memerintah dengan tangan besi, penuh penindasan, dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Fir'aun tidak hanya menindas rakyatnya secara fisik dan ekonomi, tetapi juga menindas akidah mereka. Ia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Ia memaksa rakyat Mesir tunduk kepada kekuasaannya, menebar ketakutan di setiap sudut negeri, hingga tidak ada seorang pun yang berani mengangkat kepala di hadapannya. Kaum yang paling menderita di bawah kekuasaan Fir'aun adalah Bani Israel. Mereka diperbudak, dipaksa bekerja keras, diperlakukan hina, dan disiksa tanpa belas kasihan. Jiwa dan harta mereka tidak pernah aman. Mereka hidup dalam ketakutan, bahkan di dalam rumah mereka sendiri. Pada suatu hari, Fir'aun dikejutkan oleh ramalan seorang ahli nujum kerajaan. Sang ahli nujum menyampaikan bahwa menurut firasat dan tanda-tanda langit, akan lahir seorang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Ramalan itu membuat Fir'aun diliputi rasa takut. Demi menjaga kekuasaannya, ia pun mengeluarkan perintah kejam. Setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh, sementara bayi perempuan dibiarkan hidup. Maka dimulailah pembantaian besar-besaran. Rumah demi rumah diperiksa. Setiap perempuan hamil diawasi. Tangisan ibu dan darah bayi tak berdosa mengalir di negeri Mesir. Fir'aun merasa aman, yakin bahwa kerajaannya telah bersih dari ancaman. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang tak pernah dapat digagalkan oleh siapapun. Di tengah kegelapan dan kezaliman itu, lahirlah seorang bayi laki-laki dari rahim seorang perempuan solehah keturunan Bani Israel. Bayi itu kelak dikenal sebagai Nabi Musa alaihi salam. Ibunya diliputi ketakutan yang amat sangat. Setiap tangisan bayinya terasa seperti panggilan maut. Namun Allah yang Maha Pengasih menurunkan ilham ke dalam hati sang ibu. Susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Dengan hati yang bergetar, sang ibu membuat sebuah peti, meletakkan bayinya di dalamnya, lalu menghanyutkannya ke sungai Nil. Kakak Nabi Musa mengikutinya dari kejauhan, mengamati kemana peti itu akan berlabuh. Atas kehendak Allah, peti itu sampai ke istana Fir'aun. Istri Fir'aun, Asia, menemukan bayi tersebut dan langsung jatuh cinta kepadanya. Ia berkata kepada Fir'aun, "Ia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Semoga ia bermanfaat bagi kita." Maka bayi yang diramalkan akan menghancurkan kerajaan Fir'aun justru tumbuh dan dibesarkan di dalam istananya sendiri. Nabi Musa dewasa dan peristiwa pembunuhan. Nabi Musa tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, cerdas, dan berakhlak mulia. Suatu hari, ia melihat seorang dari Bani Israel berkelahi dengan seorang dari kaum Fir'aun. Musa bermaksud melerai, namun pukulannya yang kuat menyebabkan orang Fir'aun itu meninggal dunia. Musa sangat menyesal dan memohon ampun kepada Allah. Namun keesokan harinya, peristiwa itu diketahui. Fir'aun memerintahkan penangkapan Musa. Dengan peringatan dari seorang mukmin keluarga Fir'aun, Musa pun melarikan diri dari Mesir. Pengasingan di Madian ban pernikahan. Musa berjalan seorang diri menuju negeri Madian.
Dalam kelelahan dan kelaparan, ia menolong 2 orang gadis mengembalakan ternaknya. Ayah mereka, Nabi Syuaib alaihi salam, menerima Musa dengan baik. Musa tinggal di Madian, bekerja dengan jujur, lalu menikahi salah satu putri Nabi Syuaib. Ia hidup tenang selama bertahun-tahun, hingga Allah memanggilnya kembali untuk menjalankan misi besar. Dalam perjalanan kembali ke Mesir, Musa melihat api di Gunung Tur. Di sanalah Allah berbicara langsung kepadanya, mengangkatnya sebagai nabi dan rasul, serta memberinya mukjizat, tongkat yang berubah menjadi ular, dan tangan yang bercahaya. Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Musa menghadap Fir'aun dan menyeru agar menyembah Allah. Fir'aun menantang Musa dengan mengumpulkan para ahli sihir. Namun dengan izin Allah, tongkat Musa menelan seluruh sihir mereka. Para ahli sihir pun bersujud dan beriman kepada Allah. Fir'aun murka, ia menyiksa Bani Israel semakin kejam. Allah menurunkan berbagai azab, banjir, belalang, kutu, katak, dan darah. Setiap kali azab datang, Fir'aun berjanji akan beriman, namun selalu mengingkarinya. Akhirnya Allah memerintahkan Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Ketika mereka terjebak di depan Laut Merah dan dikejar Fir'aun, Allah membelah laut. Musa dan kaumnya selamat, sementara Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Fir'aun baru beriman saat ajal menjemput, namun imannya tidak diterima. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah ini mengajarkan bahwa kezoliman pasti akan hancur, dan pertolongan Allah selalu datang kepada orang-orang yang sabar dan bertakwa. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share, serta tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.